faktor yang paling menentukan adalah adanya keterikatan agama dengan negara, teman-teman. Wow, ya. Saya jadi berpikir ya, Indonesia ini kalau tidak berubah, kalau tidak memisahkan agama dari negara, itu lama-lama nanti rakyatnya juga banyak yang jadi ateis. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, ada gejala-gejala yang mengherankan ya di akhir zaman ini, teman-teman ya, dimana banyak orang Kristen dipersekusi ya. Kita mendengarkan juga bahwa di Israel orang Kristen juga dipersekusi ya. Kalau di Israel itu tidak usah heran, memang dari zamannya Tuhan Yesus orang Kristen sudah dipersekusi di Israel, begitu ya. Nah, tetapi banyak orang yang tidak tahu bahwa di satu titik nanti orang-orang Israel itu akan bertobat massal, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, Tuhan itu belum selesai dengan bangsa Israel, masih on the way, ya, masih on the way, teman-teman. Tuhan punya rancangan yang sangat indah untuk bangsa Israel, di mana janji keselamatan itu akan digenapi oleh bangsa Israel. Untuk itulah kita orang-orang Kristen sudah tahu alur ceritanya, teman-teman, tentang bangsa Israel. Jadi bagaimanapun bangsa Israel, kita tidak akan pernah membenci yang namanya bangsa Israel. Bahkan kita juga tidak akan membenci bangsa manapun, karena Tuhan kita mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Bahkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita Kristen, kita tidak bisa diojok-ojok ya harus membenci Israel. Dia tuh Israel tuh, lihat orang Kristen itu sudah ditindas ya. Orang Kristen tuh dipersekusi. Orang Kristen tuh dianiaya di Israel. Ayo benci Israel dong, tolak Israel dong. Nggak bisa begitu. Nggak bisa, orang Kristen tidak bisa dibegitukan. Ya, karena apa? Karena di dada orang Kristen itu ada kasih. Ya, kasih itu bisa mengatasi segala sesuatu. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Ya, jadi tidak bisa kita orang Kristen disuruh membenci ini, membenci itu, tidak bisa. Karena kita diajarkan untuk mengasihi semua manusia seperti diri sendiri. Saya melihat teman-teman polemikus Muslim itu sangat happy sekali ya ketika pendeta-pendeta ditangkap, ya kan, dipenjarakan. Mereka happy sekali begitu ya, happy banget gitu. Bahkan kalau saya lihat di komen-komennya itu banyak sekali yang mendoakan yang buruk ya terhadap para pendeta-pendeta ini, termasuk pendeta Yusuf Manubulu yang sedang diproses oleh polisi, begitu kan. Wah, doa-doa mereka, doa-doa yang sebenarnya orang Kristen itu tidak boleh ya berdoa seperti itu. Kita harus mendoakan segala yang baik ya, kita tidak boleh mendoakan yang buruk. Nah, teman-teman, dalam kesempatan ini saya melihat satu fenomena yang terjadi, yaitu memuncaknya paham ateis. Begitu banyak orang
yang menjadi ateis hari-hari ini, teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang satu fenomena ya yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, teman-teman. Ya, di negara Timur Tengah seperti di Arab Saudi, Turki, Irak, Iran, kemudian Lebanon dan beberapa negara Timur Tengah lainnya, teman-teman. Itu terjadi fenomena yang cukup aneh, yaitu meningkatnya paham ateis. Banyak dari muslim-muslim itu berpindah menjadi ateis, teman-teman. Seperti apa ceritanya dan apa penyebabnya mereka jadi ateis? Kira-kira yang menyebabkan mereka apa, teman-teman, sehingga mereka memilih jadi ateis? Untuk itu, jangan beranjak dari tempat Anda, saksikan video ini sampai selesai. Dan please jangan lupa untuk dukung terus channel Noverina Solihin ini, teman-teman, sebagai channel penginjilan kita semua, dengan cara like, subscribe, dan share video ini ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum menekan loncengnya, silahkan ditekan loncengnya, teman-teman, agar Anda terupdate terus dengan video-video terbaru saya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semakin banyak warga Arab jadi ateis. Mengapa? Apa ya penyebabnya? Jadi banyak warga Arab Saudi yang berbondong-bondong, teman-teman, mengklaim diri mereka sebagai ateis selain lebih moderat ya. Jadi mereka mengklaim diri mereka lebih moderat, dan juga ada yang mengklaim diri mereka ateis. Apa artinya lebih moderat? Lebih moderat artinya mereka meninggalkan tradisi-tradisi yang terlalu ketat ya di dalam agama Islam. Mereka menjadi lebih longgar, teman-teman ya, lebih terbuka ya, teman-teman, terhadap yang namanya nilai-nilai ya di dalam kehidupan mereka, begitu ya. Jadi tidak terlalu ketat menjalankan dogma-dogma Islam yang biasa mereka harus jalankan, begitu. Apa yang menyebabkan mereka bisa menjadi lebih moderat dan bahkan jadi ateis? Dikarenakan kecewa katanya akan aturan di tempat mereka tinggal. Kalau sebuah negara menerapkan nilai-nilai dengan dasar kekerasan ya dalam hukum mereka, itu pasti masyarakat mereka itu tidak akan bisa terima. Lama kelamaan, teman-teman, itu akan enak ya, akan meninggalkan agama tersebut. Karena yang namanya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang merdeka, makhluk yang punya kehendak bebas, makhluk yang punya pikiran, perasaan, akal budi, dan hati nurani. Itu paling tidak mau dikekang, paling tidak mau ditekan. Nah, itu sifat manusia, teman-teman. Tren menjadi ateis di Arab Saudi, di negara-negara Timur Tengah umumnya, teman-teman, itu meningkat terus dari waktu ke waktu ya. Walaupun negara ini menerapkan hukuman ketat ya, teman-teman, bagi orang yang menentang agama, teman-teman. Itu hukumannya bisa hukuman mati, teman-teman. Apalagi yang murtad ya, apalagi yang ateis, itu hukumannya hukuman mati, teman-teman. Mereka bisa dijerat hukuman fisik seperti dicambuk atau dipenjarakan atau bahkan dieksekusi mati, teman-teman. Selain dari negara Arab Saudi ya, negara-negara lain di Timur Tengah itu juga memperlihatkan tendensi meningkatnya kelompok ateis di negara tersebut, yaitu bisa kita sebut ya seperti Iran dan Lebanon, teman-teman ya. Ada apa gerangan dengan muslim-muslim ini, teman-teman? Padahal itu adalah negara-negara muslim ya, negara muslim, teman-teman ya. Tapi mengapa mereka akhir-akhir ini lebih memilih jadi ateis, meninggalkan ajaran Islam, teman-teman? Nah, ini terjadi beberapa tahun belakangan ya, beberapa tahun belakangan, teman-teman. Inilah fenomena sosial yang menimpa warga ya dari negara-negara yang selama ini penduduknya dikenal mayoritas muslim. Kian banyak warga muslim itu yang memilih untuk menjadi ateis, teman-teman. Berdasarkan survei dari Iranian Attitude
to World Religion pada tahun 2020, teman-teman, sekitar 47% warga yang disurvei mengaku beralih dari semula beragama Islam menjadi tidak beragama. Wow, itu tidak sedikit, 47% teman-teman mengaku ateis setelah disurvei ya di Iran. Lalu apa penyebabnya, teman-teman? Ternyata penyebabnya sangat mengejutkan sekali ya, bahwa faktor yang paling menentukan yaitu adalah adanya keterikatan agama dengan negara, teman-teman. Wow, ya. Saya jadi berpikir ya, Indonesia ini kalau tidak berubah, kalau tidak memisahkan agama dari negara, itu lama-lama nanti rakyatnya juga banyak yang jadi ateis. Ya, kalau nggak pindah ke Kristen ya ateis begitu, teman-teman ya. Nah, kenapa? Itu nyebelin banget gitu, nyebelin ya. Agama dijadikan alat politik, agama diperalat untuk tujuan-tujuan politik begitu kan. Akhirnya di situ terjadilah penindasan, ya kan? Terjadilah di situ intimidasi, terjadilah di situ namanya persekusi untuk tujuan-tujuan politik dengan memperalat agama. Inilah yang terjadi sekarang di negara Indonesia ini, teman-teman. Makanya jangan salah, di Indonesia juga itu orang sudah mulai enak ya melihat agama dengan praktek-praktek kekerasan seperti itu. Kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik ya, teman-teman, tapi kekerasan verbal itu jauh lebih menyakitkan ya. Kekerasan verbal itu juga dilakukan, mengkafir-kafirkan orang lah, kamu semua masuk neraka, ya masuk surga hanya Islam ya, yang lain masuk neraka. Itu kekerasan verbal yang dilakukan gitu. Belum lagi persekusi, rumah-rumah ibadah ditutupi, orang ibadah dibubarkan ya, izin gereja dipersulit. Akhirnya orang-orang yang berpikiran waras berpikir gitu, jadi merenung, bener nggak sih agama yang saya anut ini kok kayak gitu ya gitu, kok mau enak sendiri gitu ya, kok kejam sekali gitu, kok sadis sekali gitu kan. Akhirnya orang-orang berpikir gitu, akhirnya mereka cari tahu, bener nggak sih agama saya ini dari Tuhan gitu kan. Nggak mungkin lah Tuhan membuat aturan-aturan yang begitu bisa menyakitkan manusia lainnya gitu kan. Begitu, teman-teman. Inilah yang menyebabkan juga mengapa di negara-negara Timur Tengah itu banyak yang jadi ateis. Bahkan ada juga yang murtad ya, jadi Kristen itu juga banyak begitu. Karena itu aturan-aturan agamawi yang diterapkan di dalam masyarakat ya, di Timur Tengah itu membuat itu menakutkan nih begitu ya. Itu sangat menakutkan. Tidak pakai hijab saja bisa disiram pakai yogurt, ya kan? Terjadi di sebuah supermarket, ada ibu dan anak sedang belanja, teman-teman, tidak pakai jilbab. Itu terjadi di Iran ya. Datang satu laki-laki menghampiri ibu dan anak ini, mungkin bertanya, ngapa kalian tidak pakai hijab gitu. Entah apa jawabannya, akhirnya laki-laki itu mengambil yogurt yang ada di supermarket itu, menumpahkan di kepala dua wanita itu, teman-teman. Dan akhirnya apa, teman-teman? Laki-laki itu ditangkap, perempuannya juga ditangkap karena melanggar aturan berpakaian di Iran. Nah, begitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang jadi berpikir, ini agama apa gitu kan. Nah, sadis banget gitu ya. Nah, teman-teman, itulah hasil survei yang mengatakan bahwa mereka itu meninggalkan Islam itu karena praktek-praktek dari hukum Islam yang diberlakukan ya di negara mereka. Mengapa negara-negara di Timur Tengah yang menjadi kiblat umat muslim banyak yang murtad? Secara garis besar, persentase ateis dan agnostik lebih tinggi di dunia Arab dibandingkan Asia Selatan dan Amerika Latin. Ledakan ateisme di Saudi ini disebabkan muaknya anak-anak muda Arab atas praktek Islam yang radikal. Seorang jurnalis di Riyadh telah mengamati tren ateisme ini di Arab Saudi dan mengatakan ide untuk menjadi tidak beragama dan bahkan menjadi ateis menyebar karena adanya kontradiksi antara pengajaran para tokoh agama dengan tingkah laku mereka. Kemudian Mesir, menurut sebuah jejak pendapat, tim riset Gallup Internasional pada tahun 2012 menemukan bahwa lebih dari 1 juta warga Arab Saudi mengidentifikasi diri sebagai ateis. Hampir 6 juta menganggap diri mereka bukan orang yang religius. Tentu angka ini sangat mengejutkan, karena negara Arab dikenal sangat tegas dalam masalah agama dan tak segan menghukum kemurtatan dengan kematian.
Seperti dituturkan dalam sejumlah karya akademik yang mengulas tentang sejarah dan perkembangan kontemporer ateisme di Timur Tengah. Masyarakat Arab menjadi ateis karena ada sejumlah alasan atau faktor, seperti misalnya tentang ketidakmampuan doktrin-doktrin agama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental filosofis ilmiah. Adanya sejumlah doktrin, ajaran, dan teks-teks keagamaan yang dianggap tidak logis dan saintifik. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Jadi teman-teman, ada seorang asisten profesor ya studi keagamaan dari Universitas Utrecht. Dia mengatakan dari sudut pandang dia, faktor yang paling menentukan adalah keterikatan antara negara dengan agama. Ya, jadi apa-apa urusannya ujung-ujungnya agama gitu. Ya, kalau musuh agama berarti musuh negara. Begitu teman-teman ya. Kalau agama disatukan dengan negara, musuh agama adalah musuh negara. Begitu. Makanya mengapa Bapak Yusuf Manubulu, Bapak MKC, ya kan, dipenjarakan gitu kan? Karena dia dianggap musuh agama. Ya, kalau musuh agama itu berarti musuh negara, harus dipenjarakan, teman-teman. Beda dengan Yaya Waloni, beda dengan Agustan, beda dengan Donditan, beda dengan Irene Handono, ya, beda dengan Zulkifli M. Abbas, ya, beda teman-teman. Mereka bukan musuh agama Islam, ya. Jadi kalau musuh agama Islam seperti pendeta-pendeta itu atau para apologet, nah itu harus menjadi musuh negara. Makanya mereka dipenjarakan. Sementara para ustadz, ya, para ustadz mu'alaf maupun non mu'alaf yang hujatannya udah na'udzubillah terhadap kekristenan, itu tidak dipenjara teman-teman, karena mereka dianggap bukan musuh agama. Kalau bukan musuh agama, maka itu bukan musuh negara, ya. Jadi saya ingin katakan bahwa negara Indonesia saat ini secara de facto itu sudah menjadi negara Islam, ya, tapi secara de jure kita masih negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Itu secara de jure, tetapi secara de facto kita ini sudah menjadi negara Islam. Buktinya adalah musuh agama adalah musuh negara, ya. Jadi itulah sebabnya para pendeta-pendeta yang dianggap musuh Islam itu harus dipenjarakan oleh negara. Sementara para ustadz-ustadz yang sangat-sangat kental menghujat agama Kristen dengan luar biasa, itu mereka bebas teman-teman. Mereka bebas di negara ini, tidak tersentuh hukum, ya, dan mereka tidak ada yang dipenjarakan. Ada Yaya Waloni, itu hanya basa-basi saja teman-teman. Jadi teman-teman, secara de facto negara ini sudah menjadi negara Islam. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penerapan ajaran-ajaran Islam yang terlalu radikal inilah yang menyebabkan banyak muslim-muslim di negara-negara Timur Tengah yang meninggalkan Islam, mereka berpindah jadi ateis, dan ada juga yang jadi gnostik teman-teman, ya. Orang-orang gnostik itu masih meyakini ada Tuhan, tapi tanpa mau terikat terhadap amalan-amalan teman-teman. Dirilis dari CNBC Indonesia pada hari Minggu 14 Maret 2023, di situ dikatakan bahwa untuk kasus di negara Arab, bertambahnya penganut ateis terjadi akibat beberapa hal. Hannah Wells dalam artikel Man Without God, The Rise of Atheism in Saudi Arabia menjelaskan situasi ini tidak terlepas dari sikap politik pemerintah yang menggunakan agama. Hal itu tulisnya setidaknya terjadi di Arab Saudi. Wow, bahaya sekali teman-teman ya. Jadi kalau pemerintah memperalat agama untuk tujuan-tujuan politik atau siapapun, baik itu partai, tokoh politik, ya, atau siapapun atau organisasi menggunakan agama untuk tujuan-tujuan politik, itu sangat berbahaya. Orang jadi tidak suka begitu, ya. Masyarakat jadi tidak suka melihat
perilaku-perilaku yang selalu mengatasnamakan agama. Memperalat agama untuk tujuan-tujuan politik. Tujuan politik itu belum tentu baik begitu. Kalau tujuannya jelek, maka agamanya jadi jelek. Ya, kalau tujuannya untuk melakukan kejahatan, pakai nama-nama atas nama agama, maka agamanya juga jadi agama yang jahat begitu. Teman-teman ya. Jadi sangat berbahaya. Ini terjadi di Saudi Arabia. Itu salah satu penyebab banyaknya orang-orang di Saudi Arabia sekarang menjadi ateis. Karena melihat sikap politik pemerintah yang selalu menggunakan agama. Memang kalau di Arab Saudi, agama dengan pemerintah ya itu jadi satu. Musuh agama adalah musuh pemerintah. Teman-teman, musuh agama adalah musuh negara. Nah, ini bahayanya di situ ya. Kalau agamanya misalnya mencerminkan sesuatu yang baik, ya mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau agamanya dilakukan untuk menindas orang, untuk mempersekusi orang, untuk menganiaya orang, untuk mengintimidasi orang, itu sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Saya lanjutkan. Temerfat, koresponden hubungan internasional The Guardian, menambahkan ada dua hal yang memicu. Ya. Kemudian ada dua hal yang memicu meningkatnya ateisme di negara Arab. Pertama, adanya pandangan negatif terhadap agama karena pemberitaan buruk. Mulai dari penghancuran masjid, pembakaran gereja, hingga aksi kekerasan lain atas nama agama. Kedua, munculnya kegagalan kepemimpinan partai dan tokoh Islam pasca Arab Spring. Nah, ini teman-teman ya, yang menjadi penyebab dari meningkatnya penganut-penganut ateis di Saudi Arabia. Ya, jadi hati-hati ya, jangan gunakan agama untuk tujuan-tujuan politis, itu kuncinya. Ya, karena politik itu kotor ya, politik itu kotor. Rata-rata kotor, teman-teman. Jadi agamanya jadi kotor. Begitu. Makanya Alkitab mengajarkan pisahkan agama dengan negara. Begitu. Agama yang kudus, suci, tidak boleh dicampuri oleh politik-politik yang kotor, teman-teman. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Lukas 20 ayat 25. Ayat ini berbicara tentang pemisahan antara agama dengan negara, teman-teman. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan negara teokrasi, yaitu menggabungkan antara agama dengan negara. Karena itu sangat-sangat berbahaya dan akan merusak agama itu sendiri. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semoga apa yang saya uraikan di video ini bisa menjadi perenungan, bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, baik bagi masyarakat Indonesia maupun bagi pemerintah. Kita belajar dari negara-negara yang sudah gagal, teman-teman ya, yang menyebabkan begitu banyak memproduksi orang-orang ateis akhirnya karena praktek-praktek keagamaan yang berbasis kekerasan dan pemaksaan, intimidasi ya, dan lain-lainnya, serta melakukan persekusi terhadap satu kelompok atas nama agama dengan menggunakan tangan pemerintah, teman-teman. Jadi mencampurkan agama dengan pemerintah itu sangat-sangat berbahaya, yang akan menghancurkan agama itu sendiri, nah, teman-teman. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, milikilah jati diri sebagai bangsa Indonesia yang luhur, teman-teman ya. Kemudian untuk saudara-saudaraku yang mungkin saat ini sedang bergumul ya dengan keyakinannya dan mungkin sudah jadi ateis atau masih bersiap-siap untuk menjadi ateis, saya pesankan kepada Anda, teman-teman, bahwa kita harus berhikmat, teman-teman. Seandainya Anda sudah memang tidak meyakini agama Anda terdahulu, dan jangan buru-buru Anda memutuskan untuk menjadi ateis. Mengapa? Lebih baik Anda mencari tahu
mana agama yang menurut Anda lebih benar, yang lebih diterima oleh akal budi, pikiran, dan perasaan, dan hati nurani Anda. Mana yang lebih cocok untuk Anda. Cari kebenaran itu, gali teman-teman ya. Nah, sebagai seorang apologet tentunya saya memberikan satu masukan atau pesan ya. Seandainya Anda seorang ateis, sekiranya nanti setelah Anda tiada, Tuhan itu ada, maka orang-orang ateis akan habis teman-teman. Ya, kenapa? Karena memang tidak percaya adanya Tuhan dan pasti binasa. Ya, tetapi kalau Anda misalnya memilih untuk menjadi murid Kristus dan ternyata Tuhan itu ada, yaitu Tuhan Yesus, Anda selamat. Tetapi jika Tuhan itu tidak ada, ya tidak apa-apa. Anda tidak ada mendapatkan sanksi apa-apa karena memang Tuhan itu tidak ada. Ya, tetapi kalau Tuhan itu ada, Anda habis. Ya. Jadi teman-teman yang sudah berencana untuk menjadi ateis, mendingan berpikir ulang dan cari tahu keyakinan mana yang menurut Anda lebih cocok dengan Anda, teman-teman. Pelajari kitab sucinya, ya. Pelajari sumber pengajarannya. Kemudian Anda putuskan, Anda boleh memilih. Karena negara kita menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih ya agama apapun yang dia rasa dia yakini ya. Agama apapun yang dia yakini dan dia bebas beribadah menurut agamanya yang dia yakini tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Jangan takut teman-teman, karena manusia ini diciptakan memang memiliki kehendak bebas. Dia bebas untuk memilih apapun di dalam hidupnya. Ya, tetapi dalam hal ateis itu masukan dari saya. Anda tidak percaya ada Tuhan. Ya. Tetapi kalau nanti ternyata ada Tuhan, Anda habis. Tetapi kalau Anda memilih jadi seorang Kristen dan ternyata tidak ada Tuhan, tidak masalah. Tetapi kalau ada Tuhan, Anda diselamatkan. Itu pilihan yang cerdas, teman-teman. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.